Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Kondisi Lingkungan dengan Kejadian Malaria pada Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Luciana Zahra selaku moderator dan ada dua rekan saya yaitu Nadia Yulista Putri dan Komalia Saputri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang serius. WHO mencatat sebanyak 249 juta kasus malaria di seluruh dunia pada tahun 2022 dengan angka kematian mencapai 608.000 jiwa. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI 2023 melaporkan terdapat 418.546.000 kasus malaria dengan annual parasit insiden sebesar 1,51 per 1000 penduduk beresiko. Secara nasional, tren kasus menunjukkan penurunan dari API 2,89 pada tahun 2010 menjadi 1,51 pada tahun 2022. Sejalan dengan target eliminasi malaria Indonesia pada tahun 2023 dalam kerangka SDGs tujuan ketiga tentang Good Health and Well-being. Namun, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda di Kabupaten Pesisir Barat. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 mencatat API di wilayah ini secara konsisten jauh melampaui ambang batas nasional yaitu kurang dari 1 per 1000 penduduk beresiko, yakni 3,87 pada tahun 2019, 2,94 pada tahun 2020, 3,45 pada tahun 2021, 4,32 pada tahun 2022, dan 3,78 pada tahun 2023. Dengan total 1.247 kasus pada tahun 2022 dan API sebesar 4,32 per 1000 penduduk beresiko, menjadikan Kabupaten Pesisir Barat menjadi wilayah dengan beban malaria tinggi di Provinsi Lampung. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik geografis wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, didominasi kawasan pesisir, hutan tropis, dan pegunungan yang sangat kondusif bagi perkembangan nyamuk Anopheles sebagai vektor malaria. Kesenjangan yang nyata terlihat antara implementasi program pengendalian yang telah berjalan dengan hasil yang dicapai Kabupaten Pesisir Barat. Sebagai intervensi seperti indoor residual spraying, pembagian kelambu berinsektisida, dan pemantauan jentik berkala telah dilaksanakan, namun angka kejadian malaria tetap tinggi. Faktor lingkungan seperti keberadaan tempat perindukan nyamuk, jarak rumah dari breeding place, vegetasi lebat, kelembapan, dan kondisi fisik rumah diduga kuat berperan sebagai akar masalah yang belum terpetakan secara spesifik di wilayah ini. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan komprehensif mengkaji hubungan kondisi lingkungan dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai kajian berbasis bukti yang menginterpretasikan berbagai aspek kondisi lingkungan seperti keberadaan tempat perindukan nyamuk, jarak rumah dari breeding place, keberadaan semak atau vegetasi lebat, kelembapan lingkungan, dan penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi dalam satu kerangka analisis yang komprehensif menggunakan pendekatan teori segitiga epidemiologi Gordon tahun 1954. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kondisi lingkungan dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026? Kemudian, apakah terdapat hubungan antara keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles di sekitar rumah dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara jarak rumah dengan tempat perindukan nyamuk dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026?
Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara keberadaan semak atau vegetasi lebat di sekitar rumah dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026? Yang kelima, apakah terdapat hubungan antara kondisi kelembapan lingkungan rumah dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026? Kemudian yang terakhir, apakah terdapat hubungan antara penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi rumah dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kondisi lingkungan dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Tujuan khususnya mengidentifikasi hubungan antara kondisi lingkungan dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026, mengidentifikasi hubungan antara keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles di sekitar rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026, mengidentifikasi hubungan antara jarak rumah dan dengan tempat perindukan nyamuk dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026, mengidentifikasi hubungan antara keberadaan semak dan vegetasi lebat di sekitar rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026, mengidentifikasi hubungan antara kondisi kelembapan lingkungan rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi hubungan antara penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi Dinkes Pesisir Barat, hasil penelitian dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program pengendalian malaria berbasis bukti, mencakup prioritas intervensi modifikasi lingkungan, pengendalian vektor, dan edukasi masyarakat. Kemudian bagi pengembangan program, masukan bagi program eliminasi malaria nasional di wilayah endemis pesisir dan pegunungan, khususnya dalam perancangan program berbasis lingkungan seperti manajemen habitat perindukan, penataan vegetasi, dan perbaikan kondisi rumah secara konseptual. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu bagi pengembangan keilmuan. Penelitian ini berkontribusi pada ilmu epidemiologi penyakit tropis dan kesehatan lingkungan sekaligus menjadi referensi ilmu bagi peneliti sejenis serta memperkaya literatur lokal tentang faktor resiko malaria di Provinsi Lampung. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Komalia Saputri. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Komalia Saputri. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Definisi malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi parasit akut yang disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Terdapat 5 spesies Plasmodium yang diketahui dapat menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium pipax, Plasmodium malariae, Plasmodium oval, dan Plasmodium knowlesi. Dari kelima spesies tersebut, Plasmodium falciparum merupakan penyebab malaria paling berbahaya dan bertanggung jawab atas bagian besar kematian akibat malaria di seluruh dunia. Secara klinis, malaria ditandai dengan serangkaian gejala khas berupa demam yang bersifat periodik, menggigil, berkeringat, dan disertai gejala sistematik seperti sakit kepala, mialgia, dan vertigo. Terjadi akibat siklus aseksual parasit di dalam eritrosit yang menyebabkan lisis sel darah merah secara bersamaan dan pelepasan zat pirogenik. Di sini ada 5 penelitian terkait. Yang pertama, penelitian dari Madayanti et al. 2022, yaitu menggunakan metode penelitian study case control dari 200 kasus dan kontrol wawancara dan observasi lapangan di distrik Jayapura Selatan. Nah, hasil penelitiannya yaitu keberadaan breeding place dalam radius kurang dari 500 meter bermakna secara statistik. Yang kedua yaitu ada dari Yunarko et al. 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi cross-sectional,
yaitu berjumlah 210 responden kuesioner tersebar dan observasi. Untuk hasil penelitiannya, yaitu keberadaan rawa dalam radius 1 km meningkatkan resiko malaria yang berjumlah OR-nya yaitu 4,7. Yang ketiga ada dari Hidayati et al. 2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi analitik observasional. Cross-seksional 103 sampel di wilayah kerja Puskesmas Kaligesing. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu kualitas lingkungan yang buruk termasuk kelembapan tinggi secara signifikan berhubungan dengan kejadian malaria di wilayah endemis. Yang keempat ada dari Lubis et al. 2021. Studi analitik observasional dan juga cross-seksional. Untuk respondennya ada 106 wawancara dan observasi rumah di Kabupaten Batubara. Hasil penelitiannya yaitu pemakaian kawat kasa pada ventilasi rumah berhubungan signifikan dengan kejadian malaria. Dan yang kelima ada dari Afrina et al. 2021. Tinjauan literatur sistematis, analisis 20 artikel tentang faktor lingkungan dan larva Anopheles di Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu vegetasi lebat, genangan air, dan kelembapan tinggi merupakan faktor lingkungan dominan yang berkolerasi dengan kepadatan larva Anopheles dan kejadian malaria di Indonesia. Pada penelitian ini, kami menggunakan kerangka teori segitiga epidemiologi John Gordon 1954. Untuk agennya yaitu Plasmodium sp atau nyamuk Anopheles betina. Untuk hostnya ada penduduk Kabupaten Pesisir Barat, dan environmentnya yaitu keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles di sekitar rumah, jarak rumah dengan tempat perindukan nyamuk, keberadaan semak atau vegetasi lebat di sekitar rumah, kondisi kelembapan lingkungan rumah, dan penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi rumah. Untuk kerangka konsep yaitu variabel bebas, keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles di sekitar rumah apakah berhubungan dengan kejadian malaria dikonfirmasi RDT atau mikroskop Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Yang kedua ada jarak rumah dengan tempat perindukan nyamuk kurang dari 1 km versus lebih dari sama dengan 1 km, apakah ada hubungan dengan kejadian malaria di pesisir barat. Yang ketiga, keberadaan semak atau vegetasi lebat di sekitar rumah apakah berhubungan dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat. Yang keempat, ada kondisi kelembapan lingkungan rumah apakah ada hubungan dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat. Dan yang terakhir, ada penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi rumah apakah berhubungan dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat. Untuk hipotesis penelitiannya, HA yaitu yang pertama ada hubungan antara keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles di sekitar rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Yang kedua ada hubungan antara jarak rumah dengan tempat perindukan nyamuk dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Yang ketiga ada hubungan antara keberadaan semak atau vegetasi lebat di sekitar rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Yang keempat ada hubungan antara kondisi kelembapan lingkungan rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Dan yang kelima ada hubungan antara penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Untuk HO-nya yaitu yang pertama tidak ada hubungan antara keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles di sekitar rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Yang kedua tidak ada hubungan antara jarak rumah dengan tempat perindukan nyamuk dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Yang ketiga tidak ada hubungan antara keberadaan semak atau vegetasi lebat di sekitar rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Yang keempat, tidak ada hubungan antara kondisi kelembapan lingkungan rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak ada hubungan antara penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi rumah dengan kejadian malaria di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Baik, sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nadia Yulista Putri.
Saya Nadia Yulisa Putri akan melanjutkan bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis, tempat, dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antara variabel kondisi lingkungan dengan kejadian malaria secara statistik menggunakan data numerik yang dapat dikuantifikasi. Pendekatan analitik digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara faktor risiko lingkungan dengan kejadian malaria pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026, dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah dengan annual parasit insiden atau API tertinggi di Provinsi Lampung secara konsisten selama 5 tahun terakhir, yaitu 2019 sampai dengan 2023, berkisar antara 2,94 sampai 4,32 per 1000 penduduk beresiko, jauh melampaui ambang batas nasional sebesar 1,0 per 1000 penduduk beresiko. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional atau potong lintang. Pada desain cross-seksional, pengukuran variabel bebas serta variabel terikat atau kejadian malaria dilakukan secara bersamaan dalam satu periode pengumpulan data. Selanjutnya, subjek penelitian atau populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga atau anggota keluarga yang bertempat tinggal secara menetap di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan terdaftar pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026. Populasi mencakup masyarakat di seluruh kecamatan endemis malaria di Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya, sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih secara representatif. Besar sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus estimasi proporsi populasi tunggal, yaitu sebagai berikut. N sama dengan Z kuadrat 1 dikurang A per 2 kali P kali 1 dikurang P dibagi D kuadrat. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan probability sampling dengan metode proportionate stratified random sampling. Metode ini dipilih karena populasi penelitian tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik dan tingkat endemisitas malaria yang berbeda, sehingga setiap kecamatan dapat terwakili secara proporsional sesuai jumlah penduduknya. Proses pengambilan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengelompokan populasi ke dalam strata berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus malaria terkonfirmasi. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah sampel pada setiap kecamatan secara proporsional menggunakan rumus NI sama dengan NI per N dikali N. Kemudian yang ketiga, memilih responden dari masing-masing kecamatan secara acak sederhana atau simple random sampling berdasarkan daftar kepala keluarga atau KK yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, jenis dan sumber data, yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta melalui observasi langsung terhadap kondisi lingkungan sekitar rumah responden. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, meliputi data kasus malaria terkonfirmasi, laboratorium dari rekam medis, puskesmas, dan rumah sakit. Kemudian instrumen penelitian. Dalam penelitian ini meliputi kuesioner, lembar observasi lingkungan, hygrometer portable, GPS, atau meteran.
Selanjutnya, definisi operasional penelitian. Yang pertama, kejadian malaria menggunakan alat ukur, kuesioner, dan rekam medis dengan hasil ukur dengan coding 0 yaitu tidak malaria dan coding 1 positif malaria. Kemudian keberadaan tempat perindukan nyamuk menggunakan alat ukur, lembar observasi, dan kuesioner dengan coding 0 tidak ada dan 1 ada. Kemudian jarak rumah dengan tempat perindukan nyamuk menggunakan alat ukur GPS atau smartphone dan kuesioner dengan coding 0 beresiko kurang dari 1 km dari breeding place. Kemudian coding 1 tidak beresiko yaitu lebih dari 1 km dari breeding place. Kemudian yang keempat, keberadaan semak atau vegetasi lebat dengan alat ukur lembar observasi dengan coding 0 tidak ada dan 1 ada. Kemudian kondisi kelembapan lingkungan rumah menggunakan alat ukur hygrometer dan lembar observasi dengan coding 0 tidak lembab dengan kelembapan kurang dari 60%. Kemudian coding 1 lembab yaitu kelembapan lebih dari 60%. Kemudian yang terakhir, penggunaan kawat nyamuk pada ventilasi menggunakan alat ukur lembar observasi dengan coding 0 ada yaitu terpasang dan kondisi baik. Kemudian coding 1 tidak ada atau rusak. Selanjutnya, pengolahan data. Yang pertama itu editing. Peneliti memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi seluruh data yang telah terkumpul dari setiap lembar kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner yang tidak lengkap atau terdapat inkonsistensi jawaban akan dikembalikan kepada enumerator untuk dilengkapi atau diverifikasi ulang. Kemudian yang kedua, coding. Setiap jawaban atau hasil observasi dikodekan ke dalam bentuk angka sesuai definisi operasional. Misalnya, kejadian malaria dengan coding 0 negatif dan 1 positif, keberadaan breeding flash dengan coding 0 tidak dan 1 ada. Kemudian jarak dari breeding flash dengan coding 0 kurang dari 1 km dan 1 lebih dari 1 km. Kemudian keberadaan vegetasi lebat, coding 0 tidak ada dan 1 ada. Kemudian kelembapan rumah, coding 0 tidak lembab, kemudian 1 lembab. Penggunaan kawat nyamuk, coding 0 ada atau baik dan coding 1 tidak ada atau rusak. Dan kemudian yang ketiga, entering. Data yang telah dikodekan dimasukkan ke dalam aplikasi perangkat lunak statistik atau SPSS untuk diolah lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, cleaning. Dilakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah dimasukkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan input atau missing value, data outlier, atau data yang tidak konsisten. Kemudian analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Untuk analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel penelitian secara terpisah. Analisis ini bertujuan menghasilkan gambaran distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel, baik variabel independen atau kondisi lingkungan maupun variabel dependen atau kejadian malaria. Kemudian untuk analisis bivariat dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan yang bermakna secara statistik antara masing-masing variabel independen atau kondisi lingkungan dengan variabel dependen atau kejadian malaria. Karena seluruh variabel penelitian ini berskala nominal atau kategorik dikotomis, maka uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square atau x kuadrat dengan derajat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara variabel independen dengan kejadian malaria. Kemudian jika nilai p-value lebih dari 0,05 maka H0 gagal ditolak, artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara variabel independen dengan kejadian malaria.
Sekian pemaparan proposal dari kelompok 18. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.